Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sobat Persaudaraan Nusantara. Di seluruh dunia, negara-negara berpenduduk mayoritas muslim adalah negara-negara yang maju, makmur, dan sejahtera rakyatnya. Hal ini bisa terjadi bila negara muslim tersebut tidak mengalami konflik dan perang. Nah, di Asia Tenggara ada 3 negara muslim, yaitu Malaysia, Indonesia, dan Brunei. Dan Indonesia ternyata rakyatnya tidak sejahtera, padahal mereka adalah negara berpenduduk muslim. Kenapa hal ini bisa terjadi? Berikut ini adalah penjelasannya dan solusinya. Guys, sebelum kita lanjutkan, subscribe dulu dong. Nah, agar tidak salah paham, simak hingga tuntas. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Dan para penjahat itu semakin merajalela karena orang-orang baik, orang-orang beriman membiarkan kejahatan terjadi di depan mata mereka. Sekarang apa yang bisa kita perbuat ketika kondisi realitas Indonesia kekinian seperti ini, potret Indonesia kekinian seperti ini? Apa yang bisa kita perbuat? Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi syar'i dalam surah Al-Imran ayat 139. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu wala tahzan. Jangan kamu pesimis, jangan kamu lemah, jangan kamu merasa inferior, jangan kamu merasa marginal, wala tahzan, dan jangan kamu sedih. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi. Coba kata a'la dalam bahasa Arab itu maknanya, yaitu dalam bahasa Arab itu isim tafdhil. Artinya yang disifati oleh ayat itu bisa tinggi, bisa unggul. Pertanyaannya, kalau kita korelasikan di Indonesia, kapan umat Islam di Indonesia itu bisa tinggi? Kapan umat Islam di Indonesia bisa unggul? Kapan umat Islam di Indonesia bisa punya al-izzah, kewibawaan? Allah berikan kuncinya, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah. Artinya, apa yang bisa kita perbuat? Dakwah tauhid harus terus kita gerakkan. Ini solusi yang pertama untuk menghadapi Indonesia kekinian. Dakwah tauhid terus kita gerakkan, jangan berhenti. Karena syarat mutlak kemenangan fid dunya wal akhirah itu adalah tauhid. Tauhid yang murni, tauhid yang bersih, tidak terkontaminasi dengan segala macam bentuk-bentuk kesyirikan. Pasti menang. Kenapa? Kita diyakinkan oleh Allah, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Jadi kemenangan itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bahkan Allah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, membela, memenangkan golongan mukmin. Ini motivasi, spirit yang diberikan oleh Allah. Kita tidak boleh pesimis, kita tidak boleh lemah. Yang kedua, solusi yang kedua, ayo kita jadikan lembaga-lembaga pendidikan Islam kita, pesantren-pesantren kita, madrasah-madrasah kita menjadi sarana strategis
untuk membangkitkan semangat kebangkitan Islam. Karena tantangan kita sudah di depan mata. Yang ketiga, ayo kita jadi as-siyasah as-syar'iyyah. Ayo kita jadikan umat Islam ini melek politik. Jangan sampai buta politik. Kenapa Indonesia kekinian seperti ini? Dampak daripada umat Islam buta politik. Oleh karena itu Kiai Haji Ahmad Dahlan Allahumma yarham, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, beliau memberikan warning, manakala umat Islam Indonesia ini buta politik, apa yang terjadi di Andalusia itu akan terjadi di Indonesia. Habis tidak tersisa. Yang keempat, iktisadiyah Islamiyah. Bangun kekuatan ekonomi umat. Dari mana? Masjid. Lewat apa? Kekuatan jamaah. Inspirasinya dari Indonesia ketika peristiwa 212 ini. Tapi yang mempraktekkan lebih dulu Malaysia pada saat Presiden Perdana Menteri Mahathir Muhammad yang umurnya 93 tahun itu. Jadi beliau gerakkan, beli dari muslim untuk muslim. Karena waktu itu Malaysia, kekuatan ekonomi Malaysia dikuasai oleh Cina. Sehingga akhirnya dengan gerakan beli dari muslim untuk muslim, alhamdulillah sekarang kekuatan ekonomi Malaysia dikuasai muslim Melayu. Yang kelima, bangun persatuan dan kesatuan shaf di tengah perselisihan umat. Artinya apa? Masalah-masalah furuk kita pinggirkan. Ayo, karena musuh kita, tantangan kita sudah di depan mata kita. Bagaimana komunisme, Syiah, Rafidah bersatu untuk melumat umat Islam ini. Oleh karena itu, apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW 1442 tahun yang lalu sudah nampak terjadi di Indonesia ini. Kalau Rasulullah SAW yusiku antada'a alaikumul umamu min kulli ufukin. Hampir-hampir kata Rasulullah, umat-umat kafir itu saling menyeru, saling mengajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufukin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Kalian seperti makanan di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan. Sahabat tanya, kulna ya Rasulullah, amin killatin bina nahnu yauma idin. Apakah posisi kami pada saat itu minoritas? Apakah jumlah kami pada saat itu sedikit? Apa jawaban Rasulullah? La, tidak. Bal antum yauma idin katsir. Kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakinnakum gutsa'un ka gutsa'il tsair. Tapi kualitasmu seperti buih. Kualitas buih itu tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya. Nah, hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran, tapi ini warning, peringatan dari Rasulullah. Jangan sampai umat Islam di Indonesia ini punya kualitas seperti buih. Manakala umat Islam di Indonesia ini kualitasnya seperti buih, Rasulullah mengingatkan, Allah akan mencabut walayantaji'annallahu min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Allah akan mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian. Walayakdifanallahu fi qulubikumul wahan. Dan Allah akan mencampakkan al-wahan di dalam hati-hati kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa yang dimaksud al-wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Jadi kalau sudah penyakit terlalu cinta dunia, takut mati, takut resiko perjuangan, itu sudah menghinggap di hati-hati kaum muslimin, saat itulah Allah akan cabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian, dan kalian seperti makanan di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah ini sudah terjadi di Indonesia. Oleh karena itu Rasulullah memberikan solusi konkret. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil aina wa akhadtum adnabal baqari wa raditum bi jar'i wa taraktumul jihad salatullah alaikum dunna la yanju hatta tarji' ila dinikum." Rawahu Abu Dawud. Idza tabayatum bil aina, jika kalian bermuamalah dengan cara-cara al-ina, salah satu dalam sistem riba. Wa akhadtum adnabal baqari, ini bahasa kinayah, kalian pegang ekor-ekor sapi. Waraditum bijar'i,
kalian ridho dengan bercocok tanam. Artinya apa? Jika umat Islam muamalahnya sistem riba, muamalahnya menggunakan sistem ribawi, jika umat Islam sibuk dengan dunia, wa taraktumul jihad fisabilillah, jika umat Islam meninggalkan al jihad fisabilillah, salatullah alaikum dullah, maka Allah turunkan kehinaan. La yanju syai'a, sedikit pun Allah tidak akan mencabut dari kehinaan itu, hatta tarji' ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Sebagian ulama hadis menafsirkan hingga umat Islam bangkit semangat jihadnya, baru Allah akan cabut dari kehinaan itu. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, dalam kondisi seperti ini bisa membangkitkan semangat umat Islam di Indonesia. Kalau tidak kondisi seperti ini, mungkin umat Islam tidur. Oleh karena itu, dengan kondisi seperti ini, insya Allah bisa membangkitkan semangat umat Islam untuk berjuang, dan berjuang. Karena insya Allah, yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala akan memenangkan perjuangan kaum muslimin. Karena yakin, karena Allah meyakinkan itu. Dan Allah berjanji, dan janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila di kalimatillah, tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Jadi tugas kita berjuang. Natijahnya, hasilnya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah apa yang didoakan oleh para ulama seluruh dunia ketika istimewa di beberapa di Timur Tengah 2024, itu beberapa tokoh-tokoh ulama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan 2024 pemantik awal kebangkitan Islam global Allah akan munculkan dari arah timur, yaitu dari Indonesia. Bahkan Sekjen, Wakil Sekjen Rabithah Ulama Palestina, Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah datang ke Indonesia bulan Juli 2015. Beliau mengkaji, beliau melakukan kajian riset beberapa kitab-kitab yang ditulis ulama-ulama Ahlus Sunnah, dan beliau yakinkan insya Allah mudah-mudahan ke depan Indonesia akan dijadikan, artinya apa, umat Islam Indonesia akan dijadikan oleh Allah untuk menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global, yang puncaknya itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi Baitil Maqdis wa akna fi Baitil Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi puncak kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Baitul Maqdis Palestina, bukan di Mekah, bukan di Madinah. Ini yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pemantik awalnya itu yang diharapkan oleh ulama-ulama seluruh dunia, mudah-mudahan muncul dari arah timur, yaitu Indonesia. Dan mudah-mudahan insya Allah itu diawali dari Masjid Sabilis Salam. Allahu Akbar. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.